kita berdoa. Alam surga, terima kasih Mami, Papi, Adek, Veo lagi mau bikin Tuhan. Amin. Amin. Feodora Ya. dan Papi serta teman-teman, kita akan renungan Kidi. Renungan harian Kamis 6 Mei 2021. Menghargai pemerintah. Suatu hari, Kakak Feodora, Kiki dan Didi bertemu dengan Tanto. Mereka mengenal Tanto pada saat mengunjungi tempat pengungsian orang-orang yang kena gusur. Tanto bercerita bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal di tempat pengungsian, padahal sudah beberapa bulan berlalu. Kata Tanto, penduduk sudah mulai tidak sabar dan marah. Syukurlah ayahnya berhasil menenangkan warga dan meminta mereka bersabar menunggu keputusan pemerintah. Adik-adik, mari kita baca 1 Samuel 24 ayat 1-10. Papi yang baca ya. Kakak Veo, Ade Gio, Mami, dan teman-teman di rumah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 hingga yang ke-10. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja!" Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Demikian firman Tuhan kita yang kita baca pada hari ini. Nah, Kakak Veo, teman-teman, adik-adik, Daud mendapat kesempatan untuk membalas kejahatan Saul kepadanya. Meski begitu, Daud justru mencegah para pengikutnya yang ingin mencelakai Saul. Mengapa? Karena Daud menghargai Saul yang diurapi Tuhan sebagai pemimpin. Adik-adik, mari kita belajar untuk selalu mempercayai dan mendoakan pemerintah kita. Tuhan yang telah menentukan mereka untuk memimpin kita. Pasti Tuhan juga memiliki rencana melalui mereka bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong aku untuk selalu mendoakan pemerintah dan mengikuti peraturan pemerintah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.